Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Di kesempatan kali ini saya doakan ya semoga semuanya dalam keadaan yang terbaik dan tentu balik lagi dengan saya TM Syarizal di channel ini yaitu Curcol Positif, Curcol with me. Ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, kita di kesempatan kali ini juga masih berbicara berkaitan dengan CPNS ya. Namun kita nggak berbicara lagi berkaitan dengan pendaftaran ya, berkas dan juga sebagainya karena itu sudah lewat masanya. Dan sekarang kita akan coba berbicara ya berkaitan dengan persiapan SKD itu sendiri atau lebih khususnya lagi ya ini juga berkaitan dengan ada banyak teman-teman saya ya baik itu melalui sosmed atau bertanya langsung ya ketika kita mengikuti SKD. Nah, itu gimana sih cara jawabnya agar kita bisa memanajemen waktu yang baik ya sehingga semua soal itu dapat terselesaikan dengan baik ya atau minimal kita bisa menyelesaikannya itu dengan waktu yang pas ya. Jadi kita tidak kekurangan waktu. Dan itulah yang akan menjadi topik kita di kesempatan kali ini dan saya akan menguraikannya itu berdasarkan dengan pengalaman ketika saya mengikuti CPNS pada tahun 2018 lalu. Nah, yang pertama saya lakukan ya ketika saya menjawab SKD itu, saya menjawabnya itu berurutan dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir ya, nomor 100. Kalau 2021 ya pastinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 110 ya. Nah, jadi gimana jawabnya? Apakah semua saya jawab dengan benar, dengan bisa ya? Tidak demikian ya. Saya jawab tetap berurutan dari nomor 1 sampai nomor 100. Namun ya ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, yang pertama sekali ya, saya tetap menjawab ya pertanyaan yang memang menurut saya itu sekali baca saya langsung tahu jawabannya. Nah, misalnya saya baca nomor 1 nih, soalnya tentang bla 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 dan saya tahu bahwa jawabannya itu adalah A misalnya. Nah, jadi nomor 2 juga demikian. Dan ketika nomor 3 ya saya mendapatkan soal yang memang menjawab apa yang menurut saya itu saya ragu-ragu jawabannya, maka saya tetap menjawab tetapi saya tandai ya di kertas buram ya saya tandai, saya tulis misalnya nomor 3 saya ragu-ragu maka saya tulis di kertas buramnya nomor 3 ya. Walaupun saya tetap menjawab jawaban dari A, B, C, dan juga D ya. Tetap saya jawab. Namun untuk apa saya tandai? Karena ketika saya sudah habis nantinya ya menjawab soal hingga nomor terakhir, yang ragu-ragu ini saya akan cek kembali. Nah, ya jadi tetap saya jawab ya, cuman akan mendapatkan kesempatan untuk mengecek kembali jawaban apakah saya yakin menjawab apa yang telah saya ragukan tadi atau tidak. Nah, sedangkan jawabannya memang sekali saya baca, langsung saya tahu jawabannya, itu tidak akan saya ganggu-gugat jawabannya. Kenapa? Karena ketika kita yakin, terus kita baca ulang lagi, itu akan memunculkan keraguan pada diri kita. Dan itu, ya, banyak peserta-peserta yang pernah mengikuti CPNS, itu adalah salah satu hal yang membuat mereka itu gagal. Ya, jadi, habis dari CPNS, ya, habis dari seleksi SKD keluar ruangan langsung pikir aduh kenapa sih saya ubah padahal tadi saya sudah yakin menjawab A namun saya baca lagi saya ubah menjadi B. Nah itu sangat dihindari ya. Kalau memang sudah yakin ya yang saya terapkan saya sudah yakin menjawab nomor 1 misalnya A maka nomor 1 itu tidak akan saya ganggu gugat lagi dan tidak akan saya baca lagi. Nah tetapi pada soal nomor 3 seperti tadi saya ragu-ragu saya tetap menjawabnya. Namun saya tandai bahwa nomor 3 ini ketika sudah habis menjawab semua hingga nomor terakhir, akan saya kembali lagi kepada nomor 3 atau nomor-nomor yang menurut saya itu ragu-ragu ketika saya menjawabnya. Jadi ketika misalnya sudah nomor 3, nomor 4 dan juga sebagainya, kita menemukan soal ya yang mana kita sendiri itu tidak tahu sama sekali apa jawabannya. Nah, kan karena kita bisa mengetahui nih ya ketika kita baca misalnya soalnya bla 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 dan itu sulit dan tidak ada gambaran jawaban langsung loncat. Nah ya jadi langsung loncat ke pertanyaan selanjutnya, soal selanjutnya. Jangan kita menghabiskan waktu di detik-detik awal ya atau di menit-menit awal itu
sudah tidak tahu, nggak ada gambaran, kita porsir waktu untuk membaca pertanyaan atau soal yang memang diri kita sendiri nggak ada gambaran jawaban itu tentang apa. Ya, jadi itu langsung saja loncat ke nomor berikutnya. Dan kita akan kembali lagi ketika kita sudah membaca semua soal yang telah ada pada pada sistem ya. Jadi itu bagian dari diri kita. Menurut saya itu sangat membantu saya untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah, itu jawaban dari pengalaman ketika saya berhasil lulus berhasil lulus CPNS pada tahun 2018 yang lalu ya. Dan itu saya terapkan dan memiliki banyak dampak positif. Yang pertama, manajemen waktunya teratur ya. Yang kedua, ketika kita menjawab soal secara berurutan dari satu sampai akhir ya, walaupun ada jawaban-jawaban atau ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kita ragu dan tidak bisa kita jawab, setidaknya kita sudah mengetahui semua isi soal. Jadi ketika kita kembali lagi ya, dengan kita tandai tadi soal-soal yang kita ragu tadi ya, maka kita bisa baca kembali dan di situ kita memunculkan keyakinan bahwa jawaban yang kita jawab adalah jawaban yang benar ya. Jadi kalian boleh terapkan ini, namun ya sebelum kalian terapkan ada syarat yang harus dipenuhi agar sistem atau pengalaman saya ini bisa kalian aplikasikan. Yang pertama itu ya, kita tuh harus belajar. Nah ya, ini mutlak harus belajar, ini adalah syarat pertama yang harus dipenuhi. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, apa yang kita jawab itu adalah semua penuh keraguan dan semua tidak bisa kita jawab dengan jawaban yang meyakinkan. Mohon maaf ya, saya bukan nggak percaya keberuntungan, tetapi kalau memang kita tidak ada persiapan sama sekali, kita mengikuti SKD, kebanyakan banyak benar ya, itu hasilnya itu tidak maksimal dan tidak lulus pada tahap SKD ini sendiri. Tetapi dengan kita belajar, keraguan-raguan kita ketika kita menjawab itu keraguan-raguan yang memang menjurus kepada kebenaran akan jawaban. Ya, jadi silahkan belajar, ini mutlak harus kita penuhi. Dan syarat yang kedua, agar kita terbiasa dengan memanajemen waktu atau melompat-lompat pertanyaan yang mana bisa mana yang enggak, silahkan latihan secara online ya, sistem simulasi SKD secara online saya rasa cukup banyak. Itu sangat membantu kita untuk mengevaluasi apakah waktu yang kita butuhkan ya sekitar 100 menit atau 110 menit itu tepat waktu atau tidak. Nah, di situ juga bagian kita mengevaluasi seberapa yakin kita menjawab pertanyaan kita yang yakin, yang ragu-ragu, dan yang tidak bisa jawab. Dan itu saya lakukan dan alhamdulillah saya sangat puas ketika saya bisa lewat pada tahap SKD itu sendiri dan menjadi seorang ASN pada posisi pertama. Jadi cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus channel ini, Curcol Positif, karena ke depan kita akan coba berbagi berbagai hal ya berkaitan dengan CPNS juga, baik itu sekedar saran, motivasi, dan juga sesuatu yang berkaitan dengan dunia ASN. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.